Yang terakhir, saya ngomong soal Yesus memberi makan 4.000 orang. Menarik nih. Yang dari tafsir aja kan dan banyak sih. Kan pikiran bisa. Jadi, ini tuh tanya sering muncul kan? Apa sih bedanya yang 5.000 orang ini sama 4.000 orang? Bagi sama-sama di Markus ya kalau kita lihat. Ya di Markus ada sih. Tapi apa bedanya? Oh, kita lihat kesamaannya dulu deh. Itu sebenarnya sama-sama memiliki api Ekaristi. Dan dipercaya bahwa gambaran peristiwa ini kan dikembangkan oleh dua tradisi yang berbeda, yaitu Kristen Yahudi dan Kristen non-Yahudi. Nah, dari perikop-perikop sebelumnya kita melihat bahwa Yesus itu memperluas karya keselamatannya kepada orang-orang non-Yahudi juga. Jadi mungkin ada perbedaannya dikit-dikit ya. Jadi kalau pada Markus 6 ayat 34 berarti yang 5.000 orang itu. Alasannya teologis karena Yesus berbelas kasihan melihat mereka ini seperti domba tanpa gembala. Lalu pada yang sekarang ini Yesus melihat bahwa ya memang orang-orangnya pada lapar gitu. Sehingga ada belas kasihan juga yang timbul gara-gara. Lalu murid-murid nanya lagi, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Nah, pertanyaan ini bukan untuk menunjukkan bahwa murid-murid tidak mengerti. Apalagi kan sebelum dikeluarkan itu udah kejadian dulu. Tapi untuk memusatkan perhatiannya itu pada Yesus dan karyanya. Jadi kalau pada Markus itu, nanti aku sedikit bahas sedikit ya. Markus itu yang sebelumnya 5.000 orang itu sebenarnya ya Injil Sinoptik kan dan Yohanes juga soal yang 5.000 orang itu kan Yesus bertanya juga pada muridnya gitu dan ngomong bahwa kamu harus memberi mereka makan dengan ada beberapa tanggapan dari para murid. Tapi yang ini kan cukup ya, Tuhan gimana? Karena semuanya ini untuk khususnya ini perhatiannya pada Yesus dan karyanya. Satu lagi adalah jangan lupa kita ini berbicara tentang orang-orang non Yahudi yang memang dia nggak punya pada waktu itu ya dia nggak punya latar belakang tentang pengetahuan tentang Mesias dan sebagainya yang dimiliki oleh orang Yahudi. Makanya beberapa detail seperti misalkan tempat sunyi ini nanti kita akan lihat lagi di slide selanjutnya dia cuma di itu memang sekali aja asal yang mungkin tahu nih di tempat sunyi karena ini hal ini menunjukkan karena orang non Yahudi itu tidak ngerti tentang pengetahuan yang mesianik yang dimiliki oleh orang Yahudi. Jadi ini kita kasih tahu sebagai suatu latar belakang yang susah aja. Lalu Yesus bilang ada berapa roti di sini. Nah, makanya saya bilang tadi orang ini tidak begitu ditempatkan ya. Lalu ketika selesai makan semua, potongan-potongan roti sisa itu 7 bakul dan 7 bakul ini menandakan ketujuh kekuatan Yahudi yang ada di sekitar Israel. Lalu yang menariknya bahwa tetap ada nih mengambil ketujuh roti itu, mengucap syukur, memecah-pecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagi. Hal yang sama ini tetap diberikan, walau detail tentang Mesias interaksi. Kembali lagi mungkin karena masalah latar belakang orang non Yahudi. Tapi tersebut tentang tentang tanda ekaristinya, mengucap syukur, mengambil roti, mengucap syukur, membaca-bacakan, lalu memberikannya itu ada. Dan akhirnya gimana Bapak Ibu teman-teman sekalian? Baik orang yang Yahudi maupun non Yahudi, semuanya dipanggil untuk bersatu dalam ekaristi di dalam gereja Kristus yang besar. Semua orang, baik orang Yahudi dan non Yahudi, semua itu dipanggil untuk berpartisipasi di dalam ekaristi di dalam gereja Kristus yang besar. Saya akan sedikit review sama tentang perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Adat istiadat nenek moyang yang dianggap setara dengan hukum Taurat dimanfaatkan oleh para pemuka agama Yahudi untuk keuntungan mereka sendiri. Mereka telah tidak menaati Allah dan melakukannya dengan yang disampaikan oleh Kristus dan kejahatan tidak berasal dari barang-barang ciptaan melainkan dari hati manusia. Lalu kedua tentang perempuan Kanaan yang percaya prioritas bangsa Israel tidak meniadakan universalitas terhadap etnis. Perempuan itu adalah figur gereja bangsa-bangsa. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Manusia yang sakit, manusia yang sakit membutuhkan komunitas untuk disembuhkan membawanya pada Yesus. Yesus dapat menunggu manusia untuk kembalikan. Yesus menemukan seorang tuli. Mujizat penyembuhan orang bisu dan tuli merupakan pengendapan membuat yang dinanti di perjanjian lama yang menunjukkan wilayah Yesus pada hari ini
Jadi ini memberikan dasar untuk penerapan dan pelaksanaan sakramen dalam gereja pada seluruh bangsa. Lalu yang terakhir tentang Yesus memberi makan 4.000 orang. Semua orang baik orang Yahudi dan non-Yahudi dipanggil untuk berpartisipasi dalam ekaristi di dalam bikin Kristus tersebut. Demikian saya kembalikan kepada Glenn. Terima kasih Ko Jos. Terima kasih juga teman-teman sekalian yang sudah setia gitu ya sampai akhir. Apakah ada tambahan kesaksian ataupun pertanyaan dari teman-teman? Dipersilahkan, baik yang sesuai dengan perikop pada malam hari ini ataupun ada sharing pribadi yang mau disampaikan. Silahkan. Baik, mungkin belum ada ya. Seandainya nanti ada, mungkin bisa disampaikan di Instagram ataupun di channel offline yang lain. Oke, berikut kontak kami ada di YouTube, Rekaman Just Hope, House of Praise Bandung, kemudian Instagram, TikTok kami, dan juga Facebook kami. Selanjutnya pengumuman, Selasa 10 Maret ada persekutuan doa offline, kemudian Selasa 17 Maret ada doa syafaat, dan kemudian Kamis 26 Maret 2026 kita akan masuk ke Jazz episode 132, mengenal Yesus dari tanda pengakuan hingga pengorbanan. Ini cukup menarik ini ya, agak panjang juga ini bacaannya. Baik, kita tutup pertemuan Jazz kita pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa kepada Santo Mikael. Santo Mikael, malaikat agung, belalah kami pada hari pertempuran. Jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan si jahat. Dengan rendah hati kami mohon kiranya Allah menghardiknya. Semoga engkau, hai Panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.